pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tutut, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Ujung Watu, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Sukirno. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Ujung Watu, dan wawancara yang akan saya lakukan berkaitan dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Tutut. Pada saat kesempatan ini saya akan minta waktu Bapak. Mohon maaf karena sudah menyita waktu Bapak, dan terima kasih sekali Bapak sudah bersedia untuk menyediakan waktunya buat saya. Dan kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ujung Watu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak bersedia? Bersedia sekali karena demi SD kita ini. Baik. SD 1 Ujung Watu. Baik, terima kasih Pak. Begini Bapak, Bapak selaku Kepala Sekolah kan selama ini sudah punya pengalaman dalam pengambilan keputusan yang memang setiap saat, setiap waktu pengambilan keputusan itu akan diambil seperti itu. Nah, berkaitan dengan pengambilan keputusan selama ini, Bapak bagaimana ketika mengidentifikasi kasus atau permasalahan? Apakah permasalahan tersebut berdasarkan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana mengidentifikasinya? Ya, terima kasih dari Bu Tutut, yaitu sebagai guru penggerak angkatan ke-9. Di sini saya akan menjawab apa yang menjadikan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Tutut tentang yaitu pengambilan suatu kesepakatan atau suatu permasalahan yang perlu dipecahkan kepada kita semua supaya kedepannya lebih baik. Ya, begini dari Bu Tutut atas pertanyaan yang pertama tadi. Memang ketika kita mengambil keputusan itu ya harus berdasarkan suatu peraturan atau aturan-aturan yang ada. Bukannya dari kepala sekolah itu mengambil suatu keputusan itu dari diri kepala sekolah sendiri, tidak, akan tetapi semua pihak yang ada di sekolah ini adalah harus terlibatkan, yaitu mulai dari kepala sekolah, guru atau penjaga maupun semua yang ada di lingkungan sekolah ini. Sedangkan kita mengambil keputusan itu harus berdasarkan suatu norma atau suatu kebijakan yang harus kita laksanakan di sekolah ini sesuai dengan aturan pemerintah. Bukannya dari personal saja, guru atau kepala sekolah, akan tetapi melibatkan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah ini. Baik itu tadi saya katakan guru, terus kepala sekolah, terus komite juga, wali murid juga harus terlibatkan di suatu organisasi yang ada di SD Negeri 1 Ujung Watu. Terima kasih. Ya, berarti Bapak dalam pengambilan keputusan mungkin beberapa hal yang perlu dilakukan adalah melibatkan semua pihak-pihak jika diperlukan, begitu ya Pak? Atau juga sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berdasarkan norma atau nilai-nilai yang berlaku, seperti itu ya Pak. Kemudian bagaimana saat Bapak menjalankan pengambilan keputusan, di mana di sekolah kita ada dua kepentingan yang sama-sama benar, misalnya ya Pak, yang sama-sama benar ya dan mengandung nilai kebajikan. Bagaimana menurut Bapak jika ada persoalan seperti itu? Nah, apabila ada suatu permasalahan yang sama-sama benar, misalkan ada dua orang guru punya masalah, terus
begitu untuk menjalankan suatu permasalahannya itu kok apabila kita lihat itu sama lah, ya kita mengambil keputusan itu dengan cara kita mendekati antara guru yang satu atau yang lain yang sama-sama punya masalah itu. Jangan sampai kita ini istilahnya kalau secara bahasa Jawanya itu bang cide bang ciladan. Baik, baik. Itu jangan sampai seperti itu. Kita ajak bicara, misalnya kita undang satu persatu dulu, terus kita ketemukan. Setelah kita ketemukan kesepakatan apa yang harus dilaksanakan, itulah merupakan kesepakatan yang terbaik hasil dari kesepakatan bersama. Itu harus kita hormati dan kita jalankan. Bukannya itu dari kepala sekolah yaitu meminta ini harus begini, harus ini, tidak, tapi kita berjalan dengan suatu aturan yang berlaku. Baik, baik, Pak. Itu. Berarti ketika ada keputusan yang memang kadang-kadang sulit untuk dilakukan, misalnya kok keduanya sama-sama benar, itu kan dilema etika ya Pak ya. Ya. Berarti harus melakukan sebuah pendekatan kepada pihak kedua-duanya, kemudian Ya. melakukan pendekatan seperti itu yang Bapak lakukan ya Pak. Baik. Kemudian jikalau ada dilema etika seperti itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa selama ini sudah lakukan Pak? Jadi Ya. ketika ada masalah seperti itu, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Ya. Misalkan ada suatu dilema, yaitu langkah-langkah kita sebagai kepala sekolah, yaitu membuat suatu aturan. Yang pertama kali, apabila dapat kita selesaikan dengan secara langsung, ya kita undang, misalkan kedua itu kita undang. Terus apabila kesepakatan itu tidak bisa berjalan, maka kita harus menelusuri apakah nanti yang benar bagaimana, supaya kedua belah pihak itu jangan sampai yaitu terjadi suatu permasalahan yang berkepanjangan. Ya, kita undang dan berstruktur pakai yaitu suatu penjadwalan dan sebagainya. Itulah yang menjadikan komitmen saya sebagai kepala sekolah, yaitu mengambil keputusan bukannya dari sepihak, tidak, tapi dari kesepakatan kita bersama. Ya. Itu dari itu. Baik, baik, baik. Berarti dalam langkah-langkah yang mungkin Bapak lakukan adalah pertama berdasarkan aturan ya Pak, Ya, berdasarkan aturan. Ya. terus kemudian jikalau ditinjau kembali diidentifikasi masalahnya apa, Betul, supaya Bapak bisa mengambil sebuah keputusan yang memang betul-betul untuk kebaikan bersama, begitu ya Pak. Baik, Ya. sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif ya Pak? Paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi hal-hal apa yang paling efektif yang selama ini Bapak lakukan? Ya, hal yang paling efektif kita lakukan sebagai kepala sekolah yaitu dalam pengambilan keputusan yang selama ini sering menjadi tantangan adalah ketika masing-masing pihak merasa sama-sama benar, merasa sama-sama benar, tidak mau disalahkan. Itu kita sebagai kepala sekolah yaitu harus berhati-hati mengambil suatu keputusan. Misalkan dalam contoh yaitu penggunaan dana BOS, ini sangat rawan. Kita tidak boleh yaitu semena-mena sebagai kepala sekolah terus mengatur. Ini adalah harus dimusyawarahkan dulu antara yaitu guru, komite, juga orang tua, diberikan suatu pengertian agar pelaksanaan pembiayaan dan sebagainya di sekolah ini dapat berlaku dengan baik, lancar, tidak ada permasalahan di kemudian hari. Itu sebagai jawaban
kita seperti Oh gitu. Itu kalau itu kan berbicara berkaitan dengan tantangan ya, Pak. Berarti tantangan. kalau misalnya tantangannya itu kalau misalnya antara satu dengan yang lainnya menganggap sama-sama benar Ya, sehingga sama. keputusan itu agak sedikit sulit dilakukan Ya. gitu ya. Kembali kepada pertanyaan yang tadi, Pak, berkaitan dengan hal-hal yang paling efektif. Apa yang Bapak lakukan hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif misalnya yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu apa, Pak? Ya, kita selalu bermusyawarah. Oh, gitu Itu ya, yang paling bermusyawarah. penting seperti itu. Iya, bermusyawarah bagi ya. Jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa ada musyawarah bersama. Baik, Itulah baik, yang menjadi baik. komitmen saya sebagai kepala sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak selama ini memiliki tata kala atau kita sebut sebagai aturan ya Pak, aturan ketika menyelesaikan sebuah dilema etika atau permasalahan? Atau mungkin Bapak punya jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dilema etika, Pak? Ya. Untuk dilema etika itu yang kita laksanakan di sekolah ini, yaitu kita harus berdasarkan aturan atau juknis untuk pendidikan. Ya, pasti suatu badan pendidikan ada juknis. Nah, kita tidak boleh yaitu menyimpang dari juknis itu. Apabila juknis itu dianggap penting bagi kita untuk menjalankan tugas, ya kita lakukan apa adanya. Akan tetapi yang namanya juknis itu kadang-kadang kan ada benturan yang di bawah, ya, benturan di bawah. Itu bisa kita bicarakan dengan cara tadi musyawarah, ya, musyawarah untuk mufakat. Bagaimana jalan untuk yaitu supaya suatu permasalahan atau suatu hal itu harus dibicarakan dengan baik. Dengan baik. Berarti kalau seandainya memang masalah itu bisa diselesaikan, berarti seketika bisa diselesaikan ya, seketika Pak? bisa dilaksanakan dengan secara langsung. Secara langsung. Nah, misalkan mengundang pihak-pihak tertentu Iya. tadi secara langsung. Akan tetapi yang namanya organisasi itu kan harus kita laksanakan sesuai proses. Ada jenjangnya. Betul, terima kasih Pak. Iya Pak. Jadi sesuai, karena memang sekolah itu adalah institusi moral, berarti kita juga harus sesuai dengan juknis pendidikan yang ada, begitu ya Pak ya. Nah, saat ini kalau berbicara tentang pengambilan keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus etika, Pak? Ya. Faktor yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan itu apa saja? Ya, sejak awal tadi sudah saya katakan bahwasanya suatu organisasi sekolah apabila ada suatu permasalahan bukannya dari guru atau kepala sekolah itu mengambil keputusan itu sendiri. Nah, di sekolah juga ada komite dan ada apa itu, ada yang lain, itu harus diajak kita bicara, berkomunikasi, sehingga apa itu nanti suatu pemecahan masalah itu dapat berjalan dengan baik, tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Iya. Terima kasih. Baik, berarti yang utama adalah masalah kerjasama antara pihak-pihak tertentu dengan memberikan melaksanakan pendekatan-pendekatan itu adalah faktor yang mendukung ya Pak dalam pengambilan keputusan. Ya, kemudian kerjasama dengan pihak-pihak tertentu itu juga yang menjadi faktor pendukung. Baik Pak. Nah, dari pembicaraan kita saat ini Pak, setiap apa yang kita sudah bahas berkaitan dengan pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari pembicaraan kita? Untuk pembelajaran pada hari ini adalah saya senang sekali. Ini adalah merupakan suatu pengalaman yang setiap kali kita alami, yaitu tentang ada suatu permasalahan, ada apa itu. Nah, memang suatu organisasi memang tidak lepas dari
suatu permasalahan, suatu ketika ada yaitu permasalahan apa, itu harus selalu kita tadi seperti di depannya kita musyawarah dan kita harus ada mufakat di saat akhir. Nah, terima kasih sekali. Nah, pada saat ini Bu Tutut sebagai guru penggerak CGP angkatan ke-9 ya sudah bekerja sama di sekolah ini, ya mungkin sebagai guru penggerak juga akan dapat merubah kedepannya sekolah ini menjadi sekolah yang lebih maju, mungkin sekolah unggulan. Itulah yang kita cita-citakan di sekolah kita ini. Baik Pak, terima kasih. Berarti saya bisa memetik dari pelajaran yang Bapak terima bahwa pentingnya sebuah komunikasi, pentingnya sebuah kerjasama, pentingnya sebuah masalah penyelesaian secara mufakat itu diperlukan dalam pengambilan sebuah keputusan. Artinya kita memiliki keputusan itu juga memikirkan hasil akhirnya, ya Pak, memikirnya hasil akhirnya nanti seperti apa. Terima kasih. Biarlah pembelajaran yang Bapak dapat juga bisa menjadikan pembelajaran buat saya. Saya selaku CGP angkatan ke-9, saya juga menyadari banyak perlu belajar. Artinya saya sebagai guru juga menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas yang memang setiap saat juga diperlukan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu saya juga berharap bahwa keputusan-keputusan yang nanti saya ambil juga berdasarkan nilai-nilai kebajikan secara universal, juga keputusan yang berpihak kepada murid, seperti itu ya Pak. Terima kasih untuk waktunya, mohon maaf karena sudah menyita waktu Bapak pagi hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu kembali. Terima kasih Terima Pak. kasih Bu Tutut, semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Pak, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Tutut, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Ujung Watu, Kabupaten Jepara. Kembali pada kesempatan ini, wawancara sesi yang kedua. Dalam wawancara ini, saya akan mewawancarai beliau Ibu Sriwayuni SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banyumanis. Selamat siang Bunda. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya. Bahkan kemarin kita sudah berjanji untuk bertemu hari ini. Mohon maaf kalau sudah menyita waktunya ya Bunda. Saya kira tidak. Begini Bun, pada saat siang hari ini saya bertemu Bunda dengan tujuan ingin mewawancarai Bunda berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, karena bagaimanapun juga Bunda selaku kepala sekolah pasti selalu diperhadapkan dengan pengambilan keputusan setiap saat, setiap waktu. Begitu. Bagaimana Bunda? Monggo, saya siap. Ya. Begini Bun, seperti saya jelaskan di awal bahwa Bunda selaku kepala sekolah pastinya pengambilan keputusan itu selalu dibutuhkan setiap saat, setiap waktu. Selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral? Bagaimana Bunda? Ini betul-betul berdasarkan pengalaman yang saya alami. Memang kita tidak pernah terlepas dari pengambilan keputusan, dan biasanya pengambilan keputusan tersebut itu memang harus berhadapan dengan dilema etika, yaitu saya mengidentifikasi masalah tersebut dengan cara mengecek permasalahan berdasarkan fakta yang saya alami dan perlu membeberkan masalah tersebut etika atau bisikan moral. Nah, selanjutnya untuk memastikan siapa saja yang terlibat. Nah, dengan demikian dalam pengambilan keputusan tersebut dapat dipertimbangkan dengan baik.
baik, apakah persoalan tersebut berdasarkan dilema etika ataupun ajukan moral. Saya kira itu begitu. Baik. Jadi Bun, berarti Bunda bisa mengidentifikasi masalah itu berdasarkan mengecek permasalahan itu seperti apa, dan kemudian masalah-masalah nanti yang dihadapi itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, begitu ya Bun ya. Baik. Selama ini Bun, bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah di mana Ibu memimpin? Apa seandainya ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai-nilai kebajikan, menurut Bunda bagaimana jika menghadapi persoalan seperti itu? Ini juga kembali ke berdasarkan pengalaman ya. Jika saya berhadapan persoalan semacam itu, ada kepentingan yang dua-duanya itu benar. Dua-duanya benar loh begitu ya. Memang itu hal yang tidak mudah. Adanya sulit ya. Oleh sebab itu, nah saya melakukan hal terkait dengan komunikasi yang kedua pihak. Dengan mau mediasi kedua kepentingan tersebut juga. Nah, jika sudah dilakukan, maka akan lebih mudah untuk mempertimbangkan berdasarkan nilai kebajikan pesan dan manakah yang lebih dahulu untuk diambil keputusan. Padahal kan kedua-duanya sama-sama benar, betul. Selain itu juga perlu mengambil keputusan berdasarkan prinsip yang benar. Ya. Jadi kita harus berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, terutama peraturan yang ada. Atau kita berpikir berbasis kita harus melakukan itu. Itu kurang lebihnya semacam itu. Betul. Berarti pengambilan keputusan itu memang berdasarkan bagaimana kedua belah pihak bisa dipertemukan untuk diberikan. Jadi tidak ada rasa bela ini yang betul. Juga juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang benar, baik berbasis hasil akhir maupun peraturan atau secara strukturnya seperti apa. Kemudian yang utama adalah berbasis rasa peduli. Kemudian begini Bun, dalam menyelesaikan permasalahan atau pengambilan keputusan itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bunda lakukan selama ini? Sesuai yang sudah pernah kita alami ya, betul-betul ya. Juga seperti biasanya yang sudah terjadi ketika kita diperhadapkan maka terutama saya selaku kepala sekolah tentunya akan mengambil keputusan itu berusaha yang terbaik. Nah, langkah-langkah yang panjenengan kesakit tadi yang bisa saya tempuh untuk menentukan keputusan antara lain pertama mengidentifikasi masalah tersebut, mengidentifikasi dulu betul ya. Setelah itu kita merencanakan atas permasalahan tersebut, dan yang paling akhir tentu saja kita ambil keputusannya. Mudah-mudahan keputusan yang kita ambil nanti akan yang lebih baik. Berarti mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, terus kemudian rencanakan komunikasi seperti apa jika itu berkaitan dengan pihak-pihak tertentu, terus kemudian nanti kalau memang sudah perlu diambil keputusan diambil keputusan. Mudah-mudahan itu keputusan yang sudah terjadi juga yang baik yang terbaik ya Bun. Iya Bun, kalau misalnya berkaitan dengan pengambilan keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tertentu? Nah, ini menurut
apa yang telah terjadi juga. Masalah pribadi saya selaku kepala sekolah. Hal yang paling setelah direncanakan tadi ya, itu adalah mempertimbangkan masalah dulu ya, apakah berkaitan dengan kepentingan murid atau dipertimbangkan berdasarkan nilai-nilai universalnya gitu ya. Karena menurut saya hal tersebut yang paling mudah kita pertimbangkan dalam sangat luar biasa sekali. Berarti memang Bunda selama ini mengambil keputusannya berdasarkan kepentingan murid ya, kepentingan murid. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi ini loh, pilih kasih ya. Betul, Tidak memihak salah satu. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa saja ya, ya. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan selama ini dalam menghadapi kasus dilema etika? Iya. Nah, dalam pengambilan keputusan yang selama ini ya, yang sering saya lakukan ya, begitu ya, adalah ini. Ketika masing-masing pihak merasa sama-sama benar, tadi kan ada yang gitu. Nah, sehingga saya sebagai kepala sekolah tentu saja sulit ya mengambil keputusan itu, dan juga kita harus mempertimbangkan perbedaan pandangan. Betul. Nah, sehingga pengambilan keputusan sementara bisa ditunda dulu. Nah, tetapi setelah nanti kita komunikasikan lagi tantangan yang sudah berasal dari regulasi atau peraturan yang ada, misalnya contohnya ini masalah BOS gitu kan, berkaitan dengan pembiayaan sekolah misalnya, antara lain itu betul. Iya, betul. Itu yang sering menimbulkan dilema etika. Sama-sama benar ya Bu. Iya. Mau diambil keputusan seperti ini, tapi ternyata peraturannya seperti ini. Kadang-kadang itu juga kita dilema. harus ini nggih, harus mempertimbangkan dengan baik, Betul, supaya nanti berjalan sama gitu nggih, dan sesuai aturan tentu saja. Yang luar biasa sekali Bu. Selama ini dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut atau persoalan-persoalan yang ada berkaitan dengan pengambilan keputusan, apakah ada tata kala atau jadwal untuk menyelesaikan masalah dilema etika, atau langsung diselesaikan di tempat pun berkaitan dengan sebuah jadwal misalnya, atau menyelesaikan sesuai dengan prosedur, bentuk atau prosedur seperti apa yang nanti Ibu jalankan? Gini betul. Tentu saja semuanya harus pakai ini nggih, pakai istilahnya tata kala ya Mbak ya. Tata kala nggih betul nggih. Terkait dengan jadwal tentu saja nggih. Menurut saya sih memang seharusnya pakai tata kala, pakai jadwal gitu. Jadi nanti bisa terprogram dengan baik. Biasanya memang diterapkan kegiatan yang telah terprogramkan. Jadi tidak asal-asalan gitu ya, betul ya. Nah, jika dalam penyelesaian pengambilan keputusan jarang sekali menjadwalkan atau penyelesaiannya ya kelihatannya kurang pas. Nanti ya sudah kita memprogramkan dan pakai tata dan jadwal. Karena melihat permasalahannya. Ini mau diselesaikan di tempat atau kita harus pakai jadwal ya, gitu ya. Tentu saja nanti kita akan bicarakan dengan yang bersangkutan supaya keputusannya dipertimbangkan dengan baik ya, bisa membuahkan keputusan. Saya sangat setuju sekali Ya, dan jika perlu memberi ruang kejadwalan, memang itu harus terlaksana. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan?
yang termasuk kasus dilema etika, Bu? Katanya ada ya Mbak, ada ya betul-betul ya. Iya, iya, iya. Berarti faktor pendukungnya ada ya, Bun ya? Ada. Nah, jadi faktor pendukung tentu saja ada. Biasanya jika itu terjadi di sekolah adalah kedekatan itu ya. Oh, kedekatan. Kedekatan itu artinya jika terjadi sebuah permasalahan dapat dilakukan dulu, ya habis itu nanti akan mempermudah dalam penyelesaian masalah itu ya. Nah, faktor yang lain itu harus ada kerjasama. Baik bekerja, jadi kita tidak sembrono itu ya. Nah, itu juga faktor yang kita harus saling mengerti. Jadi kita memahami antara satu dengan yang lain. Harus kita terapkan saling memahami. Itu betul. Berarti faktor-faktor yang mendukung itu adalah faktor kedekatan, kemudian kerjasama, juga saling mengerti dan memahami ya, Bu ya. Kalau seandainya ada suatu hal yang seperti demikian kan, tidak memaksakan. ya betul, dalam pengambilan keputusan biasanya sudah ada pertimbangan-pertimbangan khusus itu Bun, apa namanya, saling mengerti dan memahami itu loh yang luar biasa. Baik Bun, dari semua yang sudah Bunda sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bunda bisa petik dari pengalaman Bunda dalam mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan dilema etika? Pembelajaran yang kita petik ya, berikutnya dalam pengambilan keputusan yang penting itu sebuah komunikasi. Nah, dengan pihak yang bermasalah harus ada itu komunikasi. Ya. Nah, harapannya apa sih kok ada komunikasi gitu ya? Nah, harapannya ya setiap keputusan itu nanti bisa diambil ya, karena penting sekali ini untuk kepentingan murid. Oh, baik Ya. Bun, Jadi baik, Bun. keputusan yang kita ambil itu untuk kepentingan murid. Nggih, Nah, keputusan akan mudah diambil atau yang sudah diambil itu setidaknya juga berbasis pada nilai atau rasa nilai kepedulian gitu ya. Juga peraturan harus kita tegakkan dan keadilan yang penting itu dan hasil akhirnya nanti bisa didapat dengan baik gitu ya, betul-betul ya. Luar biasa sekali ternyata pertemuan kita siang hari ini menjadikan saya semakin dicerahkan Bun, Ya. berdasarkan pengalaman Bunda dalam mengambil sebuah keputusan selama menjadi kepala sekolah. Iya, selama menjadi kepala sekolah. Terima kasih ya Bun, karena siang hari ini sudah memberikan waktunya buat saya untuk diwawancarai berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Nah, saya juga berdasarkan wawancara ini menyadari sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga bisa belajar dari Bunda untuk menerapkan keputusan yang bisa berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada, dan yang lebih utama adalah keputusan yang mengutamakan kepentingan murid. Ya Bun ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Baik Bun, terima kasih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Terima kasih Bun. Selamat siang. Selamat siang. Nggih.